Namun, mereka yang memandangnya tidak hanya melihat batu yang diukir, tetapi merasa seolah sedang ditatap oleh mata seorang raja yang belum selesai bercerita. Di ruang pameran yang tenang, anak-anak Sudan berdiri di hadapan patung Taharka dengan mata berbinar. Mereka melihat bahwa dalam sejarah yang sering diselimuti nama-nama Yunani, Romawi dan Asyur ada satu nama Afrika yang berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi. Di kelas-kelas sejarah modern, para guru kini mulai menyebutkan dinasti ke-25 bukan lagi sebagai dinasti asing dari selatan, melainkan sebagai penyelamat spiritual Mesir ketika negara itu hampir tenggelam dalam kekacauan dan perang saudara. Epilog keempat, darah yang tak pernah padam. Di perbatasan antara Sudan dan Mesir, masih ada suku-suku yang menyebut dirinya keturunan Kush. Mereka menelusuri garis darah mereka hingga ke Napata, ke kota suci yang sekarang jadi reruntuhan. Di desa kecil di tepi sungai Nil Biru, seorang tetua menceritakan kisah tentang raja yang datang dari selatan dan memimpin Mesir, yang berlawan pasukan dari timur, dan yang kembali sebagai bintang di langit. Ia menyebut nama itu dengan hormat, dengan irama kuno, Taharka, yang tidak pernah tunduk. Kisahnya menjadi nyanyian malam, menjadi puisi dalam bahasa yang nyaris punah, menjadi doa diam-diam di hati orang-orang yang belum dilupakan dunia. Epilog kelima, semangat yang menginspirasi. Di zaman modern, ketika Afrika bangkit mencari jati dirinya, ketika pemuda-pemuda kulit hitam di seluruh dunia bertanya, dari mana asal kekuatan kami? Maka dari balik pasir waktu nama Taharka muncul. Seniman menggambarnya dengan wajah marah dan agung. Pembuat film menciptakan skenario epik tentang perang melawan Asyur, dan sejarawan memulihkan posisinya dalam sejarah dunia. Ia bukan hanya menjadi simbol Nubia, tapi simbol kekuatan dan kebanggaan seluruh benua Afrika. Epilog terakhir, raja yang menjadi mitos. Malam-malam di padang pasir Sudan masih sunyi. Tapi jika kamu berdiri di reruntuhan kuil Gebel Barkal, atau di antara bayang piramida Nuri, dan kamu diam cukup lama, maka kamu akan mendengar angin gurun berbisik. Aku adalah Taharka, putra Amun, Raja Dua Tanah. Aku telah hidup, memerintah, dan kembali ke langit. Dan selagi Ma'at dijaga, aku akan hidup selamanya. Ia telah menjadi bagian dari tanah, dari bintang, dari legenda. Dan legenda, seperti para dewa, tidak pernah mati. Batu dan logam akan hancur, piramida, akan runtuh, namun kebenaran dan kehormatan akan hidup lebih lama dari sungai Nil itu sendiri. Mereka menyebutku asing, namun darah para dewa mengalir dalam nadiku, dan dalam tiap langkahku aku membawa nama Amun, pelindung langit dan keadilan. Aku tidak takut pada Asyur, karena aku tidak berjalan sendirian. Para leluhurku berjalan bersamaku, dan suara Amun menggema di dadaku.